Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Insinyur Haji Nasridal Patria MM Mhum selaku coach. Yang terhormat Ibu Desmarita SPD SD selaku mentor, dan Insinyur Abdul Hamid MSI selaku penguji. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan laporan aktualisasi dengan judul peningkatan hasil belajar penjasorkes siswa melalui aplikasi Canva dan WordWall pada SD Negeri 11 Guguk 8 Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Untuk latar belakang ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi ASN dan LAN 14 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Di sini isu yang diterapkan adalah rendahnya hasil belajar siswa. Kenapa hasil belajar siswa rendah? Ini dapat dilihat dari nilai penjasorkes yang diperoleh setiap melakukan penilaian ujian semester, di mana banyak siswa yang tidak mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi saya berinisiatif untuk membuat suatu pembelajaran menggunakan aplikasi Canva dan WordWall untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi dapatlah judul untuk peningkatan hasil belajar penjasorkes siswa melalui aplikasi Canva dan WordWall pada SD Negeri 11 Guguk 8 Koto. Next. Untuk tujuan kegiatan tentunya adalah pengaktualisasian nilai dasar ASN dan peningkatan hasil belajar siswa. Rencana kegiatan aktualisasi saya ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Dan ketiga adalah mensosialisasikan atau membuat media pembelajaran dengan aplikasi Canva. Dan yang keempat, sosialisasi penggunaan aplikasi WordWall kepada peserta didik. Yang kelima, penerapan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah monet dan pelaporan. Di kegiatan 1 tentunya saya mencari referensi untuk mendapatkan sumber atau media terbaik dalam membuat media pembelajaran dengan Canva, yaitu dengan kinerja terbaik dan kompeten. Selanjutnya adalah merancang media pembelajaran dengan aplikasi Canva dan WordWall secara kreatif dan inovatif dengan nilai adaptif. Selanjutnya, untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas dengan pelaksanaan terbaik, tentunya saya menginventarisir kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan nanti pada saat pembelajaran. Di kegiatan kedua, saya melakukan membuat janji bertemu mentor menggunakan media WhatsApp, tentunya dengan sopan dan santun. Jadi dari situ dapat kita ambil nilai dasar ASN adalah harmonis. Selanjutnya, melakukan konsultasi. Di sini saya menjelaskan kepada mentor hal-hal atau rancangan atau rencana yang akan dilakukan selama habituasi di sekolah untuk terciptanya hasil yang lebih baik, yaitu ada jujur, kompeten, dan ada akuntabel. Selanjutnya, membuat notulen. Di hasil dari konsultasi tersebut, saran dari mentor tentunya dicatat dalam notulen konsultasi dengan jelas dan bertanggung jawab, yaitu dengan nilai akuntabel. Selanjutnya, kita memperbaiki draft rancangan sesuai dengan masukan mentor yang telah kita catat di notulen konsultasi. Tentunya melakukan perbaikan tiada henti, yaitu berorientasi pelayanan. Sini langkah berikutnya membuat media pembelajaran.
Dalam membuat media pembelajaran ini tentunya kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, yaitu dengan membuat aplikasi WordWall dengan adaptif dan kompeten. Selanjutnya membuat pedoman pelaksanaan sehingga peserta didik bisa mengoperasikan aplikasi WordWall tersebut dengan mengikuti pedoman pelaksanaan yang telah kita buat. Untuk kegiatan sosialisasi, tentunya kita melakukan sosialisasi dengan memberikan undangan atau waktu kepada siswa sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk menghadiri sosialisasi dengan secara akuntabel, berorientasi pelayanan. Saat memberikan sosialisasi, saya melakukannya dengan ramah dan komunikasi yang baik sehingga siswa merasa nyaman dan memahami apa yang kita sampaikan. Yang terakhir di situ kita mendapatkan masukan dari teman sejawat atau peserta dengan menghargai apapun latar belakangnya, harmonis. Untuk kegiatan 5 kita menerapkan pembelajaran, tentunya menyediakan Canva dan WordWall dengan link dan file PowerPoint yang akan ditampilkan kepada siswa. Di sini kita menampilkannya secara profesional, kreatif, dan inovatif. Yang berikutnya setelah itu kita meminta respon pelaksana, bagaimana tanggapan siswa setelah menerima pembelajaran tersebut, yaitu ada nilai harmonis. Untuk kegiatan ke-6 di sini melakukan pengamatan, tentunya ada nilai pretest siswa sebelum mereka menerima pembelajaran menggunakan aplikasi Canva dan WordWall sebagai nilai awal, dan ada evaluasi hasil penggunaan Canva dan WordWall atau post-test setelah mereka atau siswa menerima pembelajaran dengan aplikasi Canva dan WordWall. Dan kita terakhir membuat laporan hasil penggunaan Canva dan WordWall. Faktor pendukung realisasi adanya bimbingan dari atau dukungan dari mentor, izin kepala sekolah, kerjasama dengan seluruh warga sekolah, adanya rasa tanggung jawab yang tinggi, dan sarana prasarana yang mendukung dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Canva dan WordWall, dan semangat untuk memberikan perubahan. Faktor penghambat kegiatan aktualisasi yang bersamaan dengan persiapan akreditasi sekolah dan manajemen waktu yang belum maksimal sehingga penulis kewalahan dalam membuat laporan per pekannya. Kesimpulan, jadwal pelaksanaan aktualisasi tidak sesuai dengan jadwal awal rancangan aktualisasi. Hal ini tidak sesuai dengan nilai dasar berakhlak, yaitu kompeten melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nilai berakhlak yang paling banyak ditemui adalah akuntabel, bertanggung jawab, dan yang paling sulit direalisasikan yaitu kompeten dengan kinerja terbaik. Untuk penggunaan aplikasi, kita bisa melihat adanya peningkatan pembelajaran, yaitu dari nilai pretest, di mana di awal mereka atau peserta didik hanya mencapai 15% di pertemuan pertama dan 10% di pertemuan kedua. Dan setelah diberikan pembelajaran dengan aplikasi Canva dan WordWall, terjadi peningkatan hasil belajar siswa, yaitu yang dari awalnya 15% menjadi 35% dan dari 10% menjadi 75%. Untuk penilaian berakhlak, peran kedudukan ASN serta Smart ASN pada kegiatan aktualisasi ini dapat mencakup visi misi SD Negeri 11 Gubuk 8 Koto. Untuk saran, meminta kepada mentor untuk memberikan arahan kepada majelis guru di SD Negeri 11 agar lebih memahami dan menggunakan aplikasi Canva dan WordWall sehingga pemanfaatannya dirasakan secara berkelanjutan. Dan penerapan penggunaan aplikasi Canva dan WordWall ini kiranya dapat diterapkan oleh semua tenaga pendidik untuk meningkatkan hasil belajar. Demikianlah pemaparan dari laporan aktualisasi saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.